Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Maulidina dengan NIM 221344030 dari kelas 3 ATNK, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Telekomunikasi. Ini adalah video kedua yang dimana di sini tuh kita akan menjelaskan program kembali. Program itu apa sih? Di sini kita akan menjelaskan maksudnya saya itu akan menjelaskan mengenai Run Language Encoding atau RLE. Nah, sebelum memulai contoh-contoh programnya, di sini ada pendahuluan yang bisa kalian lihat bahwa nanti tuh di program ini kita akan membuktikan output ya, itu menilai angka yang berulang, yang dimana angka berulang itu pada contoh program di sini kita akan menggunakan angka 0. Jadi bisa dilihat ya. Nah, di sini pada saat ada angka 0 berulang, dia nanti outputnya tuh menjadi ditulis. Misalnya angka 0-nya dulu kita masukkan. Nah, selanjutnya itu adalah angka 0 berulangnya berapa kali dimasukkan menjadi angka. Karena di sini berulangnya 3 kali, maka pada saat di output nanti menjadi 0, terus kemudian disambung angka 3 di belakangnya, karena 0 3 kali. Pada saat 0-nya 1 jadi 0, 1, dan pada saat 0-nya di sini ada 5 ya, jadi 0 terus kemudian 5 kali 5. Dan di sini 2, 0 terus kemudian 2. Nah, ada program-program yang dapat dilihat. Sebelum ke program yang tujuan kitanya yaitu memasukkan angka 0-nya itu ada berapa, menghitung angka 0 berapa, kita lihat dulu program pertama, yang dimana bisa kalian lihat ya, di sini ada dua perbedaan, yang dimana di program pertama ini, nah di sini C-nya kita masukkan, atau nilai inputnya kita masukkan angka 4, sedangkan di yang kedua ini kita masukkan angka 6. Nah, di 4 ini kenapa sih dia menghasilkan outputnya tuh angka 3, sedangkan di 6 tuh menghasilkan 1. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena program ini bertujuan untuk kita mencetak angka sesuai dengan urutan angka dari string atau si data stream ininya, dari string data stream yang di sini ya. Nah, dari data stream tersebut, yang nanti ketentuan urutannya tuh kita tentukan sendiri, yang mana kita masukkan di C-nya, ya, di variabel C-nya. Itu data yang kita inginkan, data indeks berapa sih, gitu. Makanya pada saat di C kita masukkan indeksnya, kita pengen yang urutan 4, bisa kita lihat nih di data stream urutan 4 tuh di mana. Nah, indeks pertama tuh kan 0, kedua tuh ini 1, terus ketiga tuh 2, 0, 1, nah kedua tuh 2, dan ketiga tuh 2 lagi, baru keempat 3 di sini. Sedangkan di ke-6, 6 tuh ada di urutan terakhir nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tuh di angka terakhir 1. Bisa dilihat, kita coba ganti ya. Kita ingin menghasilkan angka 0, misalnya angka 0 kan di sini ada di indeks 0 atau di indeks 1, 2, 3, di indeks 5. Kita masukkan inputnya C-nya 5. Kita play. Ada loading ya teman-teman. Nah, tuh benar, nanti hasilnya jadi 0. Atau kita memasukkan indeksnya 0, nanti juga yang hasilnya keluar di sini 0. Begitu. Kemudian ada program kedua. Nah, di program kedua ini kita nanti menghasilkan jumlah angka 0 itu ada berapa sih? Tapi di sini jumlah angka 0 itu belum seperti ini ya, belum seperti pendahuluan tadi yang sudah dijelaskan, atau semua angka dari data simbol kita masukkan pada saat outputnya keluar kembali, tapi hanya yang 0 diganti gitu ya, menjadi sesuai jumlah si 0-nya ada berapa. Nah, kalau di sini program kedua ini cuman memberitahu bahwa si jumlah angka 0 itu ada berapa sih gitu. Nah, di sini dapat dilihat ya, dari program-program itu memiliki fungsi-fungsinya sendiri, di mana kita masukkan dulu nih ya untuk setiap karakternya, mengakses nanti untuk mengakses indeksnya si C itu. Terus ini kita untuk menghitung sih berapa kali karakter 0 ini muncul ya, si count sama 0 tuh. Sudah
Setelah gitu kita masukkan nih nilai data streamnya dalam bentuk string, yaitu kita masukkan ini angka-angka yang sesuai. Ini sudah dari soalnya ada di sini. Ada 4, 5, 1, 3, terus di sini nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya ada 6 ya, bisa dilihat nolnya hasilnya. Berarti siap putih sudah benar bahwa jumlah angka nol itu ada 6. Terus kemudian kita masukkan for yang dimana ntar ini untuk mengulangi proses pemeriksaan dari si data stream ini, apakah menemukan berapa banyak karakter gitu ya dari si kata nol itu. Terus kemudian ntar kalau misalnya sudah diperiksa di if-nya, sudah diperiksa di data stream-nya, jika benar maka akan ke kode berikutnya. Jika belum, nanti akan lanjut di sini, masuk kembali ke punch, kembali ke karakter 0, terus kemudian ditambah 1. Sampai nanti terakhir akan di print si jumlah angka 0 itu ada berapa sih gitu. Nah, setelah itu baru nih kita ada program ketiga, yang dimana program ketiga ini kita akan membuat program tentang yang tadi sudah dibahas tentang RLE encoding, dimana data stream nanti kita masukkan angkanya sesuai di sini data. Itu nanti akan menghasilkan di sini nolnya ada 8 ya, 1 ya ada 8, makanya nanti outputnya tuh akan seperti ini nih, nolnya tuh udah salah. Nah ini nolnya tuh akan berjumlah 8 gitu. Nah sebelum ke program, di sini ada flowchartnya. Sebenarnya flowchart itu tidak beda jauh ya program yang ini sama yang di bawah tuh, hanya nanti outputnya bukan menuliskan jumlah angka nolnya ada berapa sih, tapi dia tuh akan menuliskan output seperti ini gitu. Nah jadi bisa dilihat di flowchartnya sendiri ya gitu. Programnya akan dimulai. Setelah dimulai kita masukkan dulu input-inputnya yang tadi itu buat manual ini ya, sama kayak di program sebelumnya nih, yang C, terus count, data stringnya ada diisi apa aja stringnya, kemudian nanti masuk nih ke program, terus kita cek apakah apakah si X ini panjang data streamnya udah sesuai, udah sampai terakhir kita cek. Kalau iya, nanti kita masuk nih si data stream C itu apakah dia sama dengan 0. Kalau nilai si data stream yang dicarinya itu bukan 0, maka dia langsung ke 0, dan nanti dia akan mengecek data kembali atau mengecek data selanjutnya gitu. Cek data kembali. Kalau misalnya iya nih dia datanya 0, kita masukkan count-nya ke sini, masuk ya count, kemudian count tambah 1, nanti berarti oh ditemukan nih nilai nolnya ada 1, akan dimasukkan 1 tambah 1, jadi nanti setelah itu masuk lagi ke data streamnya. Kalau sudah itu lanjut, apakah si 0 ini masih 0 lagi, oh iya masih 0, tambah terus sampai nanti 0-nya habis. Pas dicek selanjutnya dia bukan 0, maka dia akan langsung sini. Tapi kalau dia masih belum 0, dia akan ngecek lagi ke sini kan, 0-nya masih ada 0, tapi kalau udah selesai 0-nya nggak ada, kita ke sini cetak. Kalau sudah beres ngecek, 0-nya sudah kecek juga, nanti dicetak ada berapa sih si 0-nya, si total 0-nya ada 8, kita masukkan jadi 0,8, jadi 0,8 nantinya di programnya. Terus nanti kalau sudah selesai nih, dia akan kembali ke sini, terus dicek, oh data streamnya sudah selesai, sudah sampai ujung dicek, maka dia langsung ke sini 0, atau programnya selesai gitu. Nah program itu ini ya berbeda jauh ya, cuman beda di print. Kalau tadi kan di sini ya printnya tuh dituliskan, nah print dimasukkan jumlah angka 0 itu adalah berapa, masukin nilai punch-nya total 0-nya itu 6. Sedangkan kalau di sini kita akan mencetak semuanya, makanya ditulisnya itu print, terus kita masukkan data stream. Setelah data stream bagian C-nya nanti dimasukkan yang total C ini, nanti ada
Ini ada 2 kan, the print 0, terus count. Sini print data string semuanya. Jadi keduanya tercetak. Maka di sini outputnya sudah sesuai dengan soal. Ya, sesuai data stream, hanya kita rubah nolnya karena ada totalnya 8, jadi di sini 0 8. Kemudian di sini ada beberapa program lain lagi yang bisa dilihat, program bonus. Yang pertama tuh kita akan mengimplementasikan program RLE encoding. Ya, program encoding yang datanya tuh ini. Atau si output data stream yang tersebut saat di encode itu bagaimana. Terus ini tuh nanti tuh ada suatu masalah enggak di decode nanti gitu ya. Jadi si program ini sampai akhir ini ya, ini tuh program itu tuh berfungsi menggantikan urutan karakter yang berulang dari satu karakter dan jumlah pengulangannya. Nanti masalah yang timbulnya tuh adalah kebingungan dalam menentukan apakah angka si 0 ini setelah diikuti oleh angka tertentu itu merupakan bagian dari data asli atau bagian dari RLA-nya. Misalnya nih ya, contoh bisa dilihat di sini, si 0, 11 ini menunjukkan angka 0 yang berurutan, atau masalahnya itu bukan data asli mengandung, jadi si 0 itu diikuti oleh angka 1 dan 1, jadi bakal ada kebingungan sedikit gitu. Di sini karena di sini terlihat ya, oh tadi tuh 0 langsung total angka 0-nya teh 8 aja tanpa ada kurung gitu. Terus yang kedua, ini kita akan memodifikasi RLE encode agar bisa melakukan encoding pada angka apapun, jadi tidak hanya angka 0. Kalau tadi itu di awal kita hanya mencari atau menjumlahkan total nilai yang berulang itu hanya angka 0, tapi kalau di sini ada angka-angka lainnya, kayak di soal dapat dilihat ya. Ada angka 5 yang berulang, sebanyak 2 kali, terus kemudian ada angka 4 yang berulang sebanyak 4 kali, ada angka 2 yang berulang sebanyak 3 kali, dan ada angka 0 juga yang berulang sebanyak 3 kali. Nah, terus di sini tuh kenapa kita pakai tanda kurung, karena supaya biar lebih jelas gitu, biar lebih jelas bahwa si dalam kurung itu nanti jumlah karakternya yang akan muncul tuh berapa banyak sih. Kalau kayak tadi di sini yang pertama itu kebingungan kan, karena ini tuh menghasilkan 0 terus 8. Entah si 8 ini teh memang angka 8 atau angka berulang 0. Kita jadi bisa bertanya-tanya karena kurang jelas. Tapi kalau di sini di dalam kurung, jadi memang sudah jelas bahwa si dalam kurung ini berarti karena dia dalam kurung berarti nanti angka di depan kurungnya, angka 5 itu pasti berulang sebanyak angka di dalam kurungnya sebanyak 2 kali, dan di sini juga ada 4 di depan tuh pasti berulang 4 kali karena di belakangnya diikuti oleh angka 4 yang di dalam kurung. Begitu. Jadi biar lebih jelas sebenarnya lebih enaknya pakai program yang ini. Yang terakhir bisa dilihat. Gitu. Jadi sekian ya yang dapat saya jelaskan mengenai RLE. Apabila terdapat kesalahan kata atau yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Karena di sini juga kita masih sama-sama belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.